Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, kembali lagi di video tutorial basic remap DIMSport. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan proses cloning ECU menggunakan trust data. Dan nanti di proses ini kita akan juga bisa lakukan pengecekan apakah ECU ini bisa di-cloning atau tidak berdasarkan data dari ResEvo, termasuk data dari ketika kita proses reading. Nanti akan ketahuan apakah ini bisa di-cloning atau tidak. Dan di sini saya sudah menyiapkan dua ECU, satu ECU yang rusak, yang rencana akan kita ambil datanya. Kemudian yang kedua ada ECU second. Jadi second hand ini masih berfungsi, cuma ECU ini karena namanya second pasti kan sudah attach dengan mobil lain. Jadi kita nggak bisa hanya ganti ECU-nya kemudian main pasang gitu, nggak akan bisa karena data IMO-nya pasti berbeda seperti itu. Idenya adalah kita akan mencoba mengcopy data ECU yang rusak, kemudian kita masukkan semua sehingga ECU yang second yang masih bekerja ini akan menjadi ECU yang rusak. Seperti datanya akan menjadi data ECU rusak. Jadi tinggal kita pasang di mobil, kemudian bisa langsung starter seperti itu. Dan di sini saya sudah siapkan. Ini ada dua ECU. Ini yang ECU yang second. Ini saya bilang, nih saya kasih tulisan new copotan. Kemudian ini saya ada ECU yang rusak. Nih saya tulisin old ini ya. Jadi kita akan tarik data di sini, kemudian kita akan pindahkan ke sini seperti itu. Dan sini saya juga udah siapkan trust data berikut dengan kabel-kabelnya seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke ECU, kita coba cek dulu dari softwarenya ResEvo. Dari software ResEvo kita bisa cek. Ini menarik. Saya tahu ini tipe mobilnya, misalnya contoh kasus ini adalah BMW E90. Tapi seringkali kita hanya dapat ECU-nya aja nih. Kita nggak tahu tipe mesinnya, kita nggak tahu tipe mobilnya, kita nggak tahu tahunnya atau tipe sasisnya. Jadi saya akan coba praktekkan bagaimana kita mengidentifikasi ECU tanpa kita tahu mobilnya. Seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita bisa cek kalau di Bosch, ini kemudian ECU-nya Bosch, di sini ada nomor hardware ECU 0261S04 289, dan nomor ini akan kita coba masukkan ke ResEvo untuk identifikasi ECU-nya. Kita masuknya dari tools, kemudian kita bisa langsung dari search setting file. Nah, kita coba masukinnya di sini. Manufakturnya boleh kita tulis, ini kebetulan kita tahu BMW. Hardware numbernya kita masukin yang di sini. 0261 S04 289. Oke. Kemudian kita search. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa model, berbagai model yang menggunakan tipe ECU ini. Dan kita bisa lihat setting filenya berbeda-beda, tapi dia memiliki hardware number yang sama. Seperti itu. Dengan software tentu beda-beda juga. Software numbernya ini tergantung spesifikasi biasanya. Nah, yang kita mau cek adalah di sini kita bisa lihat, karena kita akan menggunakan trust data, kita tidak menggunakan New Genius. Jadi yang kita lihat di sini adalah, ya saya bisa lihat dulu. Di sini kita nggak perlu bingung. Kok di sini ada banyak tipe, kemudian ada banyak setting file, terus kita banyak software number yang berbeda, checksum yang berbeda.
untuk satu hardware yang sama atau satu hardware ECU yang sama pasti akan menggunakan satu jenis plugin yang sama. Di sini kita bisa lihat ini nomor pluginnya, nomor plugin di Trust Data itu sama 171. Seperti itu. 171. Nah, jadi kalau kita ingin tahu cara komunikasinya gimana, kita pilih salah satu aja nggak ada masalah. Kemudian kita bisa download dokumen. Dokumen kita pilih yang plugin karena kita nggak pakai serial atau nggak pakai New Genius. Dalam proses cloning ECU, kita tidak bisa menggunakan New Genius, hanya bisa menggunakan Trust Data saja. Karena kalau cara kerja New Genius itu dia hanya mendownload tuning file doang. Sedangkan kalau Trust Data kita bisa mendownload baik itu keseluruhan data ECU ataupun kita mau data tuning filenya aja atau nanti ada pilihannya DTF. Nah, di sini udah kebuka. Ini adalah koneksi yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nah, sebelum saya ke ECU, nah ini adalah cara yang biasa saya gunakan. Cara menurut saya paling efektif. Tapi ada juga yang sukanya pakai ini, application list. Application list boleh, cuma syaratnya kita harus benar-benar tahu tipe spek dari mobilnya, tipe modelnya, kalau perlu nomor sasisnya atau tipe sasisnya. Contoh seperti ini, BMW. Kita bisa ikulan nih E90. Nah, S90 ini ada banyak tipe kan, 318, 320. Dan kalau kita bisa lihat di sini, walaupun sama, contoh misalnya sama-sama 318i, jenis ECU-nya bisa beda-beda. Ada yang MEV, ada yang MSD, gitu. Ada yang tipe-tipe ECU-nya ada ya EDC, itu kalau diesel. Nah, kemudian untuk yang ini kita jadi harus lakukan pengecekan bukan hanya tipe mobilnya, tapi juga tipe ininya, tipe ECU nih. Ini tipenya apa? Seperti itu. Kemudian yang ini adalah tipenya MEV 1746. Jadi kalau misalkan kita milihnya 320i seperti ini, tapi kita salah tipe ECU-nya MEV 946, ini nggak akan sama. Coba ya kita klik ya yang ini ya. Nah, di sini kita lihat protokolnya beda. 0103. Sedangkan tadi yang kita cek dari hardware, ini harusnya pakai plug-innya 171. Dan ini status clone-nya yes. Tapi ini untuk tipe ini ya, untuk MEV 9.2. Terus kalau kita buka dokumennya, kita coba cek. Oke, di sini kita sudah selesai download dari tipe yang plugin 103. Di sini kita bisa lihat ECU-nya seperti ini. Coba kita compare dengan ECU yang kita punya. Tuh. Sini. Kita bisa lihat ini beda jauh ya layoutnya. Seperti itu. Jadi kita harus pastikan lagi bahwa ECU-nya tepat. Beda sama yang tadi sudah kita download. Untuk yang MV plugin 171. Nah, ini identikal nih. Hampir 100% plug malah sama plug. Lihat. Itu. Ya kan? Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, kita udah tahu tadi pakai plugin 171. Terus untuk yang ini tipe ECU yang salah. Berarti tadi kita bisa pilih kalau pakai application list, bisa pilih yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk clone-nya adalah ada tulisannya info dan nah, di sini kalau infonya ini kita double klik. Di sini ada informasi bahwa ECU ini ada memori yang terproteksi yang untuk mencegah proses writing.
Jadi yang harus kita lakukan adalah kita lakukan perform ID, kemudian ID menggunakan trust data, kemudian kita verify, dan kita cek di item atau di proses writing protection itu tidak ada angka 1. Nah, angka 1 itu apa, nanti kita akan coba cek, dan jika semua zonanya atau nanti ada prosesnya itu reading protection dan writing protectionnya 0, itu artinya bisa di cloning ECU ini. Tapi kalau misalnya ini ada salah satu yang ada nilai 1, maka ECU ini tidak bisa di cloning. Seperti itu. Mari kita coba. Nah, kita bisa langsung buka software trust datanya. Di sini tadi kita udah tahu dokumennya. Dokumen ini sudah ada informasi juga untuk kabel-kabel yang akan kita pakai. Nah, di sini, oke, ini yang rusak. Kita pertama akan ambil data dulu dari ECU yang rusak. Ini saya singkirkan terlebih dahulu. Di sini kita tinggal mengikuti lokasi pinoutnya. Nah, ini mungkin nggak bisa kelihatan jelas, tapi saya ngikutin ini dokumen untuk lokasi pin yang harus kita pasang. Oke, nah seperti bisa dilihat di sini. Ini sudah kepasang semua. Kita double check kosnya benar. Oke, kemudian kita pasang di sini. Ada pengikatnya di sini. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan ada kabel seperti jarum. Nah, ini harus dipasang di mana sih? Sebentar. Kita coba cek di dokumennya. Nah, di sini kabel yang jarum ini harus dikonekkan dengan kabel grey. Di sini ada kabel grey. Di sini di kabel grey saya udah ada tulisannya booting. Kemudian kita hubungkan ini, dihubungkan ke sini, dan kita harus konekkan di posisi sini. Ini adalah lokasi bootnya. Jadi kita tinggal cari di mana lokasinya. Sebentar. Oh, ini dia. Oke, saya udah temuin lokasinya. Saya cek lagi. Benar. Nah, terus kita coba tekan-tekan, karena kadang-kadang ini ada lapisan isolator. Jadi kadang-kadang kalau sekedar nempel doang tuh malah nggak nembus ya. Oke, ini udah oke semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada koneksi yang lain menggunakan DIMA connection. DIMA tuh seperti ini. Kita pakai nanti modelnya pakai yang ini nih, pakai metal frame. Cuma saya lihat lebih enak pakai jarum. Jadi ini ada dua koneksi. Terserah kita mau pakai yang mana. Yang menurut kita paling simpel aja. Nah, setelah ini semua terpasang, kabelnya dan jarum bootingnya udah kepasang, kita masuk ke software trust data. Di software trust data, Anda bisa melakukan seperti di REST Evo. Kita klik ini, aktif MMTPL, kemudian kita pilih merek, pilih model. Cuma kalau saya lebih suka langsung aja, kan kita udah tahu nomor plugin-nya. Kita pilih ini, info plugin. Kemudian kita select sini, kita pilih plugin. Kemudian kita tinggal tulis saja plugin tadi, nomor 171. Nah, ini adalah tipe ECU-nya, hardware ECU yang akan kita pakai. Di sini di clone-nya juga ada info. Kalau kita double klik, juga ada informasi yang sama seperti tadi REST Evo. Intinya nanti pas kita ID, pastiin di writing protection-nya nggak ada tulisan angka 1. Oke, kita klik ini, kemudian klik. Oh ya, kalau kita mau download manual, ini bisa manual. Kita klik ini, nanti akan hasilnya sama seperti yang dari REST Evo, seperti ini hasilnya. Jadi mau lewat REST Evo atau trust data ini sama aja.
tergantung preferensi masing-masing. Kemudian kita klik di sini, kita klik kanan, mau di sini boleh, yang penting di satu baris ini kita klik kanan, terus apply connection mode. Nah, ini karena ini nih. Oke. Nah, di sini kita sudah, jadi kalau kita lewat info plugin, kita tidak akan melihat ini manufaktur, model, ini semua dinonaktifkan. Kita fokus langsung ke tipe ECU-nya. Ya, ini kita ada tulisannya di sini. Nah, di sini ada tulisannya open mode. Jadi kita pilih yang ini. Jadi ini nggak perlu diganti-ganti, nggak perlu berubah ke bench mode. Nanti malah error. Nah, kemudian ini micro family-nya kita menggunakan Infineon. Ini sudah terpilih otomatis. Terus Infineon Tricore ini ada banyak connection mode-nya, kita pilih 0,4, ini juga sudah terpilih otomatis. Intinya ketika kita sudah pilih dari sini dan kita klik kanan, ini nggak usah dirubah-rubah. Oke. Kemudian kita bisa klik ID. Oh, sebentar, kita pastikan dulu connection-nya sudah oke. Koneksi sudah oke, artinya dari trust data ini sudah USB-nya sudah terhubung dengan laptop. Coba saya cek dulu, USB sudah terhubung dengan laptop. Terus trust datanya sudah ada powernya atau sudah dihubungkan ke listrik. Kalau kemudian kita boleh cek lagi ininya, koneksi kabelnya. Oke. Semua udah oke. Sekarang kita klik yes. Di sini trust data akan melakukan proses ID, akan melakukan pengecekan identifikasi terlebih dahulu. Dan proses identifikasi ini sangat penting untuk menentukan apakah ECU ini bisa di-cloning atau tidak. Ini kita bisa lihat di bagian bawah. Ini prosesnya. Connection mode selected 04. Nah, di sini ini sudah mulai. Nih, kita bisa lihat di sini mikronya TC1796, ini mikronya yang gede ini. Ini kalau nanti rekan-rekan bisa lihat di sini ada tulisan 1796. Kemudian tadi kan di informasi kita harus cek apakah reading dan writing protection-nya ada yang angka 1. Ini kita cek reading micro protection, ini 000 semua, aman. Writing ECU micro protection 00001. Nah, kita harus jeli nih. Kadang-kadang 1 ini nggak terlihat. Jadi ini ada 1, artinya ini ada protection-nya untuk ketika proses writing. Ini yang menyebabkan tipe ECU ini tidak bisa dilakukan cloning seperti itu. Oke, terus kita cek di sini reading. Yang lainnya sebenarnya sudah bagus karena 000 semua. Cuma karena ada 1 di sini, ini menyebabkan ECU ini tidak bisa dilakukan cloning karena ada satu zona di mikro yang ada proteksinya seperti itu, yang menyebabkan ini tidak bisa di-cloning. Sekian video mengenai cara cloning ECU. Untuk kasus ini saya akan buat judul cloning ECU yang tidak identifikasi ECU yang tidak bisa di-cloning. Nanti saya akan buatkan ECU yang bisa di-cloning. Kebetulan saya sudah menyiapkan ECU yang bisa di-cloning. Saya akan bikinkan satu video lagi untuk ECU yang bisa cloning, bagaimana caranya, bagaimana proses tarik datanya, kemudian bagaimana kita memindahkannya. Untuk ECU yang ini karena kita sudah identifikasi tidak bisa dilakukan cloning, jadi kurang berfaedah kalau kita melanjutkan untuk proses reading seperti ini, kecuali kita mau melakukan remap. Tapi di kasus ini kita karena satu ECU rusak, kemudian satu ECU lagi beli second yang masih bekerja, kita akan lakukan proses cloning dan ternyata kita cek tidak bisa. Jadi tidak terlalu berguna kalau kita harus tarik datanya seperti itu. Dan ini mungkin sedikit informasi, ketika ECU ini di-cloning tidak bisa, bukan berarti data itu tidak bisa dipindahkan. Kita juga bikinkan video di Basic Immobilizer bagaimana mengatasi permasalahan seperti ini. Jadi kita bisa melakukan virgin ECU. Kalau di BMW ini kita nanti menggunakan ISN, individual
software number atau serial number seperti itu. Nanti kita tarik datanya, kemudian kita copy ke ECU yang baru. Jadi yang kita copy ISN-nya seperti itu. Nanti prosesnya buat rekan-rekan yang tertarik di Immobilizer, nanti bisa cek juga di video playlist Immobilizer. Itu akan kita berikan gratis kepada rekan-rekan yang membeli produk Immobilizer dari MediaTek seperti itu. Oke, sekian video cloning ECU yang pertama. Nanti akan saya buatkan lagi video berikutnya. Terus ikuti terus video-video kita di playlist ini karena kita akan update berkala bengkel naik kelas MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel